Kalian tahu nggak sih? Pernah dengar kalau tugas untuk PPG Prajabatan itu banyak banget. Nah, jadi sebenarnya tugas ketika kita ikut perkuliahan PPG Prajabatan itu bukan dosen yang ngasih ke kita. Karena kita belajar itu udah berdasarkan LMS, yaitu Learning Management System. Jadi apa yang dosen ajarkan, tugas-tugas yang kita kerjakan itu semua udah berdasarkan LMS. Jadi udah diatur langsung dari Kemendikbud apa-apa yang harus kita kerjakan. Nah, biasanya itu sudah diatur untuk pertemuan pertama itu topik apa, bagian apa. Jadi di dalam LMS itu untuk satu topik biasanya ada 7 alur, yaitu merdeka, M-nya itu mulai dari diri, E-nya itu eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, E-nya lagi itu elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, dan A-nya itu adalah aksi nyata. Nah, biasanya ada mata kuliah yang satu pertemuan itu satu topik selesai. Jadi 7 alur nih harus kita selesaikan. Tapi ada yang satu mata kuliah itu yang dalam satu topik mungkin hanya 2 alur. Misalnya mulai dari diri dengan eksplorasi konsep aja. Ada juga yang 3 alur, jadi setiap mata kuliah tuh berbeda-beda. Dan untuk satu semester ada yang satu mata kuliah itu sampai 7 topik, ada yang 6 topik, ada yang 5 topik, bahkan ada yang cuma 2 topik. Yang 2 topik ini nanti kalian akan temui di semester 2, itu di dalam asesmen. Tapi meskipun 2 topik, kalian jangan mengira kalau tugasnya itu sedikit. Bahkan yang 2 topik inilah yang tugasnya luar biasa. Yang diminta sedikit, tapi yang dikerjakan banyak. Jadi gimana cara kita buat ngatasi tugas yang begitu banyak? Nah, kalau dari aku nih, saran dari aku, kalau seandainya kalian ini ada di tahap ruang kolaborasi ya. Jadi biasanya tuh bakalan mungkin yang mulai dari diri sama ekspresi konsep itu kita bisa baca dari rumah langsung. Jadi kita kerjakan karena kan mulai dari diri ini kan sebenarnya semacam refleksi untuk kita apa yang udah kita ketahui sebelumnya sebelum kita masuk ke topik yang itu gitu, topik yang baru atau topik yang baru ya, atau topik yang akan kita pelajari. Kemudian eksplorasi konsep ini hanya berupa teori. Jadi sebenarnya untuk mulai dari dan eksplorasi konsep itu bisa kita kerjakan sebelum kita masuk nih. Misalnya besok materi kurikulum kita masuk topik baru nih. Nah, kita bisa langsung kerjakan aja mulai dari diri sama eksplorasi konsep itu. Kita baca-baca di rumah sebelum masuk besoknya gitu, masuk di perkuliahan. Jadi saat di kampus itu kan ada yang namanya ruang kolaborasi dan elaborasi ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Nah, 2 alur itu biasanya dikerjakan secara kelompok. Jadi, tugas kelompok ini kalau bisa diselesaikan di sekolah pada hari itu juga. Jangan ditunda-tunda gitu. Jadi kalau seandainya satu pertemuan 2 SKS, 1 SKS ataupun 3 SKS gitu ya, udah kita selesaikan aja semuanya itu. Jangan udahlah kan bisa kerjakan di rumah, nanti aja deh, kan nanti kita bisa ngumpul atau kita bisa nge-zoom ngerjainnya gitu. Menurut aku itu nggak saran dari aku sih ya. Jadi langsung selesaikan tugas yang ruang kolaborasi atau tugas kelompok yang lainnya itu di kampus. Jadi ketika sampai di rumah kita cuma fokus untuk tugas kita sendiri gitu. Karena kan kita perkuliahan PPG ini nggak kayak kita S1 ya, satu mata kuliah mungkin dalam 1 minggu cuman 2 SKS gitu. Nah, kalau di PPG ini satu mata kuliah itu ya 2 SKS tapi bisa jadi 4 SKS atau 6 SKS alias 3 pertemuan dalam 1 minggu. Jadi kalian bayangkan aja 3 pertemuan dalam 1 minggu. Di satu pertemuan ini udah ada tugas untuk di pertemuan yang kedua, terus ada tugas lagi untuk di pertemuan yang ketiga. Jadi bakalan numpuk. Jadi kalau seandainya nggak kita kerjakan, kita nanti deh kan bisa nih dikerjakan nanti, itu aku yakin kalian bakal kewalahan, akan ketemu nanti hari-hari yang kalian tuh bakalan nggak tidur, dan yang ada efeknya apa? Sakit, kita nggak makan, kita begadang, terus
nggak fokus untuk masuk di perkuliahan besoknya. Jadi sebenarnya di dalam kuliah PPG Prajabatan ini itu inti dari semua itu sebenarnya manajemen waktu kita. Gimana cara kita ngatur ngerjakan tugas, gimana cara kita ngatur kuliah aku dari jam segini sampai jam segini. Berarti nanti aku ngerjakan tugas dari jam segini sampai jam segini, istirahat dari jam segini sampai jam segini gitu. Jadi sebenarnya meskipun tugas banyak kita nggak harus bergadang kok. Cuman gimana cara kita ngatur waktu. Oh, aku bisa fokus ngerjain tugas itu mulai jam 8 malam. Oke, berarti pulang kuliah jam 5 nih. Jam 5 berarti ada istirahat 3 jam untuk menuju sampai jam 8 malam. Oke, di situ kita istirahat, di situ kita makan, mandi. Mungkin mau main HP sejenak, dengerin lagu atau nonton drakor gitu, silahkan gitu. Nah, nanti pas di jam 8 karena kita ngerasa kita fokusnya di situ. Udah kita kerjakan. Mungkin target kita 2 jam. Ya udah berarti selama 2 jam kita kerjakan tugas yang udah kita targetkan tadi. Karena aku pribadi aku tuh butuh waktu untuk mengerjakan tugas itu harus fokus ya. Aku butuh kefokusan di dalam mengerjakan tugas. Jadi kalau seandainya nih aku tahu ada waktu banyak luang, tapi aku nggak bisa fokus gitu loh. Jadi percuma aku bakal buka laptop bermenit-menit sampai sejam pun kalau aku lagi nggak pengen ngerjain itu tuh nggak akan bisa gitu, nggak akan jalan. Apa sih yang mau aku isi di LMS itu gitu kan. Jadi makanya tuh perlu kita tahu, kita sadar, oh aku cuman bisa fokus belajar itu selama 1 jam. Oke, 1 jam, mungkin nanti diselingi lagi 1 jam istirahat, 1 jam belajar, 1 jam istirahat. Jadi kita yang tahu bagaimana kita, jadi kita yang bisa ngatur bagaimana seharusnya kita memanajemen kegiatan kita itu semuanya gitu ya. Oke, untuk yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis aja di kolom komentar. Semoga aku nanti bisa bantu menjawab. Terima kasih.